Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi ngalimpuro. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dan insan pers yang saya hormati, Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang luas wilayahnya seluas 4.545,50 meter persegi, meliputi 28 kecamatan dan 314 kampung atau desa dan kelurahan. Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Gunung Sugih, kami semua telah berusaha maksimal melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, dan dengan penerapan teknologi informasi untuk menunjang penyelesaian perkara dan tugas fungsi lainnya. Kami mengaplikasikan lebih dari 30 aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai amanah rapat kerja pada awal tahun 2021 yang lalu yang mengusung tema melayani dengan teknologi informasi. Sebagai wujud tanggung jawab kami, Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2021 ini telah melakukan banyak hal dan bisa dirasakan sekarang ini hasilnya oleh keluarga Pengadilan Agama Gunung Sugih maupun stakeholder dan masyarakat luas. Program kerja yang telah kami rumuskan sejak awal tahun 2021 yang lalu, alhamdulillah banyak yang berhasil tercapai. Meskipun masih ada pula beberapa program yang belum tercapai. Secara umum, program kerja yang telah tercapai adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan predikat akreditasi penjaminan mutu atau APM. Dan berdasarkan penilaian dari asesor eksternal Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 yang lalu, Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat mempertahankan predikat A excellent dengan nilai akhir 96,5. 2. Peningkatan PTSP dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Untuk meningkatkan layanan di PTSP, maka pada tahun 2021 ini kami telah menjalin kerjasama dengan pihak Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk bergabung di PTSP guna melakukan layanan pembayaran biaya perkara. Juga menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk layanan pemeteraian atau nasehlen alat bukti dan pengiriman dokumen perkara serta layanan pos lainnya. 3. Efektivitas sidang di luar gedung, layanan pos bakum dan prodeo bagi masyarakat sesuai anggaran yang tersedia. Untuk sidang keliling atau sidang di luar gedung dengan anggaran Rp58.500.000
kami berhasil menyelenggarakan sidang keliling sebanyak 36 kali kegiatan dengan memutus 292 perkara dan sidang ditempatkan di 2 titik layanan, yaitu Kampung Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo, dan Kampung Rejosari, Kecamatan Seputih Mataram. Yang sidang keliling ini pun dimanfaatkan juga oleh kampung dan kecamatan sekitarnya. Layanan bantuan hukum atau yang sering disebut dengan Posbakum, kami telah melayani pembuatan surat gugatan sebanyak 975 perkara dengan backup DIPA 40 juta rupiah dilaksanakan oleh LBH Raja Wali Nusantara. Di samping itu, pembebasan biaya perkara atau sering disebut dengan prodeo telah terserap habis untuk pelayanan 25 orang yang tidak mampu. 4. Percepatan penyelesaian perkara. Perkara yang kami terima dan periksa serta putus pada tahun 2021 ini sebanyak 2.920 perkara, terdiri dari 7 perkara sisa tahun 2020 dan 2.913 perkara diterima pada tahun ini. Dan alhamdulillah telah berhasil diselesaikan 100% terhitung sejak tanggal 28 Desember hari Selasa yang lalu. Dan keberhasilan ini atas kerja keras yang terdiri dari 7 orang hakim, 11 panitera sidang, 5 jurusita atau jurusita pengganti, 2 mediator non-hakim, dan didukung oleh staf kepanitraan serta supporting unit yang ada. Dari 2.920 perkara yang kami tangani atau selesaikan, maka perkara ini terdiri dari 2020 adalah perkara cerai gugat, 593 perkara cerai talak atau yang diajukan oleh pihak suami, dispensasi kawin sebanyak 148 perkara, isbat nikah 111 perkara, gugatan waris 2 perkara, penetapan ahli waris 20 perkara, ekonomi syariah 2 perkara. Semuanya terselesaikan secara cepat, termasuk eksekusi atas putusan terkait ekonomi syariah dan gugatan hak asuh anak. 5. Peningkatan teknologi informasi atau IT melalui kecepatan dan ketepatan penerapan SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan program One Day Publish Putusan, One Day Minute, kecepatan sinkronisasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, e-court dan e-litigasi, serta peningkatan kualitas sidang melalui telekonferensi yang pada tahun ini kita telah melaksanakan 8 kali sidang telekonferensi dengan pengadilan agama lain dalam penanganan kasus perceraian, izin poligami, dan gugatan hak asuh anak. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, dengan didukung jaringan internet yang terjaga
meskipun menelan anggaran yang cukup besar, sebesar 156 juta rupiah, kami berhasil untuk melaksanakan pekerjaan yang berbasis teknologi informasi berkenaan dengan SIPP yang dapat diterapkan secara efektif sehingga terlaksana one day, publish putusan, one day, minute, ikot dan elitigasi. Dan berdasarkan penilaian dari Dijen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami berhasil berkali-kali menempati peringkat prestisius dari penilaian tanggal 30 April 2021 menduduki peringkat 1 dan prestasi 10 besar. Hingga akhirnya sejak 22 Oktober setelah masuk kategori 2, kita berada dari ranking 2 dan 3 hingga akhir penilaian kemarin tanggal 17 Desember 2021. Kami juga merasakan bahwa dengan keberadaan sarana IT, meskipun menelan anggaran yang tidak cukup sedikit, 156 juta rupiah, hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian perkara dan pengembangan tugas fungsi lainnya dapat terlaksana dengan baik. 6. Peningkatan kualitas mediasi dan peningkatan kompetensi mediator. Upaya untuk meningkatkan kualitas mediasi kami lakukan. Yang pertama dengan membenahi ruang mediasi dan melengkapi sarananya, sehingga menjadi tempat yang nyaman dan kondusif untuk melakukan mediasi. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi mediator, alhamdulillah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, 6 hakim sudah menjadi hakim mediator yang bersertifikat, dan tahun ini mengikutkan 1 orang hakim untuk mengikuti pelatihan mediator di Pusdiklat Mari yang kemudian bersertifikat. 7. Peningkatan sarana dan prasarana kantor. 1. Penataan halaman. Dengan anggaran pemeliharaan halaman yang ada, dibantu dana dan tenaga dari pegawai dan mitra kerja atau stakeholder, pada tahun 2021 ini kami berhasil mengembangkan pemeliharaan halaman kantor, baik bagian depan, samping maupun belakang, yang meliputi pengerasan ataupun pengaspalan jalan di lingkungan kantor, juga berhasil melakukan perataan atau pengerasan halaman belakang untuk menjadi lahan parkir mobil pengunjung. Pada tahun ini juga kami berhasil membenahi halaman belakang samping utara dari yang semula berupa semak belukar dengan posisi tanah yang miring, yang tidak terurus, menjadi sarana olahraga yang membanggakan, yaitu pembuatan lapangan tenis yang kami namakan lapangan tenis Pagunsu. Sebagaimana saudara-saudara maklumi bersama, lapangan ini pada tanggal 29 Oktober 2021 telah diresmikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Hasbi Hasan, SH, MH. 2. Penataan sarana prasarana.
Pada tahun ini pula kami telah berusaha untuk meningkatkan kenyamanan para pencari keadilan berupa merenovasi lantai dan toilet, kamar mandi para pihak atau pengunjung di ruang tunggu sidang sebanyak 3 unit ruangan. Juga dilengkapi dengan prasarana pembaharuan kursi di ruang tunggu maupun di ruang PTSP, juga sarana prasarana layanan untuk masyarakat penyandang difabel, meskipun masih sangat terbatas. 8. Penerapan inovasi aplikasi berbasis Android yang bisa diakses oleh internal dan eksternal. Pada tahun ini meliputi 1. SIPP yang berbasis Android yang bisa lebih mudah diakses oleh para pencari keadilan dalam mencari informasi mengenai perkara yang sedang ditangani. 2. SIPERBAN, Sistem Informasi Barang Persediaan. 3. SIKOMED, Sistem Informasi dan Koordinasi Meja 1. 4. Aplikasi e-slide, display informasi persidangan, serta running tag berita yang terkoneksi dengan berita Badilak. Kemudian mengoptimalkan implementasi 11 inovasi Badilak. Saudara-saudara sekalian dan insan pers yang berbahagia, pada tahun 2021 ini kami juga telah memperoleh prestasi sebagai hasil kerja keras kami. Pada tahun 2021 ini kami juga telah memperoleh prestasi sebagai hasil dari upaya, usaha, dan kerja keras kami, yaitu 1. Memperoleh peringkat 5 besar nasional kategori 3 penanganan SIPP 8 bulan berturut-turut. 2. Peringkat 2 nasional pelaksanaan gugatan sederhana. 3. Peringkat 5 nasional pelaksanaan peradilan elektronik. 4. Peringkat satuan kerja dengan capaian output terbaik semester 1 tahun anggaran 2021 dari Ditjen Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 5. Peringkat 5 nasional pengadilan agama terbaik dalam pelaksanaan mediasi. 6. Peringkat 1 kategori 3 kinerja SIPP sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Selanjutnya, peringkat 1 penanganan perkara secara e-litigasi sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 8. Peringkat 1 pendaftaran IKOT sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. 9. Harapan 2 keberhasilan mediasi untuk semester 1 tahun 2021 sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Atas capaian tersebut, kami atas nama institusi menyampaikan apresiasi yang tinggi serta ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak atas kerja kerasnya. Selanjutnya pada tahun 2022 nantinya, dengan dukungan peningkatan anggaran yang ada di DIPA, kami akan berusaha memproyeksikan percepatan pelayanan prima kepada masyarakat menuju terwujudnya pengadilan agama Gunung Sugih yang modern. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, secara garis besar, proyeksi kami di tahun 2022 nanti adalah 1.
1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju pengadilan agama Gunung Sugih yang modern. 2. Meraih atau memperoleh predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. 3. Menambah lahirnya inovasi baru, baik berupa inovasi aplikasi maupun non-aplikasi. 4. Optimalisasi penasehatan guna menekan angka perkawinan di bawah umur. 5. Melaksanakan sidang isbat nikah. 6. Peningkatan kualitas penyelesaian perkara termasuk kualitas putusan melalui peningkatan profesionalitas kompetensi hakim dan tenaga teknis peradilan lainnya. Terakhir, mendorong SDM untuk meningkatkan tingkat pendidikannya secara akademik melalui jalur kuliah strata 1, 2 maupun strata 3 program doktor. Akhirnya, kami sampaikan banyak terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dan mohon dukungan semua pihak pula, termasuk dari para stakeholder yang ada, agar proyeksi kami pada tahun 2022 nantinya bisa terlaksana dengan sukses demi kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan permohonan maaf sekiranya masih banyak hal ditemukan berkenaan dengan layanan kami yang dirasa masih kurang memuaskan. Akhirnya, salam bestari, bersih, transparan, teruji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.